Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman semua, senang sekali hari ini aku bisa bertemu kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian keadaan yang sehat dan sukacita. Tanpa berlama-lama lagi, kita berdoa sebelum memulai online kelas kita hari ini ya. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kita bisa mengikuti online kelas AFJF Kids ya. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Ayo sekarang waktunya kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Let's go. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living
this night. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Siapa yang masih semangat untuk mengikuti Sunday School hari ini, masih tetap berdiri? Ya teman-teman, kita mau membaca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Akhirnya kita tiba di penghujung bulan Juli. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar mengenai kepercayaan diri bersama Tuhan. Yang minggu lalu pada jawab salah di game yang Miss kasih. Minggu ini kalian cukup percaya diri untuk menyelesaikan semua misi tantangan dari Miss? Oke, game minggu ini adalah game tebak benda apakah aku. Tada! Nah, di sini ada sebuah gambar yang tidak jelas. Miss akan bacakan sebuah ciri-ciri, kalian tebak ya, apakah aku? Aku panjang, aku sering ada di atas meja. Kalau aku sudah dipakai, jejakku tidak bisa dihapus. Siapakah aku? Tada! Jawabannya adalah pena. Gambar kedua. Gambar apakah ini? Aku sering dijepit tapi tidak menjerit. Dan aku sering diinjak tapi tidak berteriak. Dan aku punya saudara kembar. Coba tebak, siapakah aku? Dan jawabannya adalah sandal jepit. Ada yang punya sandal jepit? Oke, pertanyaan ketiga. Siapakah aku? Saat aku tertutup, aku tidak tajam. Tapi kalau aku terbuka, di dalamku tajam. Apakah aku? Ada yang bisa menebak? Jawabannya adalah gunting. Oke, pertanyaan keempat. Benda apakah ini? Aku sering bertengger di hidung dan aku membantu kalian melihat. Apa ya? Udah ada yang bisa nebak nih. Jawabannya adalah kacamata. Pertanyaan terakhir. Aku selalu berputar, tapi aku tidak pernah berpindah tempat. Siapa ya? Siapakah aku? Ada yang bisa menebak? Dan jawabannya adalah jam dinding.
Yeay, siapa yang benar semua? Siapa yang salahnya banyak? Gak apa-apa ya teman-teman, ini cuma buat senang-senang aja. Oke, habis ini yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Hai Kids, gak terasa ya kita sudah di akhir bulan Juli. Perlindungan Tuhan pada kita sungguh luar biasa ya. Kita sehat dan dapat mengikuti Sunday School hari ini. Apakah benar Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun? Padahal kita sering berbuat yang kurang baik. Bahkan terkadang dengan sengaja melakukan kesalahan loh, berkata kasar, bersikap tidak sopan, dan masih banyak yang lain. Apakah benar dalam segala kondisi apapun, Tuhan tetap sayang dengan kita? Setiap kita tentunya memiliki orang tua. Orang tua begitu mencintai kita anak-anaknya. Mereka menyediakan rumah yang nyaman, makanan yang lezat, mainan yang asik, berlibur sesekali, dan masih banyak hal yang lain. Tentunya kita tidak meragukan lagi kasih sayang orang tua kita, karena mereka membuktikan rasa cintanya kepada kita bukan hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan. Demikian pula Tuhan kita, Dia tidak hanya mengasihi kita dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan pula. Ayat yang begitu terkenal yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mencintai kita bukan hanya sekedar kata-kata, bahkan Tuhan memberikan lebih dari siapapun yang dapat diberikan kepada kita, termasuk orang tua kita, yaitu nyawanya sendiri. Sehingga pada saatnya nanti kita dapat bersama-sama berkumpul di surga. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa diselamatkan? Kita harus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya berarti yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan dalam keadaan kita masih penuh dosa dan belum ditebus. Terlebih lagi di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, kata-kata pertama dalam ayat ini adalah sebab aku yakin. Ayat ini menceritakan tentang keyakinan kita sebagai manusia, sebagai ucapan iman kita. Keyakinan berarti berbicara tentang perasaan atau sikap hati kita. Banyak orang yang terkadang berpikiran, apakah benar Tuhan mengasihi kita? Hal ini bermula dari perasaan tidak dicintai siapapun. Perasaan curiga, perasaan bersalah, ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Lalu sebagai respon dari perasaan tersebut, muncullah pikiran, andaikan aku bisa lebih baik, andaikan aku bisa lebih pintar, andaikan aku melakukan ini itu, andaikan, dan andaikan. Tapi itu semua tidak akan cukup. Terlalu banyak andaikan dan andaikan yang terlintas di pikiran kita. Dan itu yang membuat kita menjadi bertanya akan Tuhan. Seakan-akan Tuhan memberikan hal yang buruk pada kita. Seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita. Lalu kita berpikir, mungkin karena kita begitu hancur, kita tidak disukai, sehingga Tuhan pun tidak bisa mengasihi kita. Anak-anak itu semua berawal dari perasaan. Faktanya berbanding sebaliknya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakin bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah buat kita. Ada saatnya kita merasa susah, kita merasa tidak baik, apapun yang kita lakukan tidak berhasil. Tapi ingat, semua itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau membawa masa depan kita ke masa yang penuh damai sejahtera, masa yang penuh kebaikan. Ingat, Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib. Seakan-akan pada saat itu Bapa pun meninggalkannya. Seakan-akan Bapa pun berpaling, tidak ingin membantunya. Tapi Yesus tidak mengeluh, Dia tidak melarikan diri. Dia tidak mencoba membela dirinya. Karena Dia tahu apa yang terjadi itu semua karena kasih Bapa untuk semua manusia. Manusia yang berdosa, penuh amarah, penuh kesombongan, penuh kebohongan. Tapi Bapa di surga karena kasih-Nya merelakan anaknya untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Kenapa sekarang kita menjadi tidak yakin akan kasih Tuhan? Kenapa tidak yakin kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun?
Tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, tanpa pandang rupa, Tuhan mengasihi kita dulu. Sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita mau baca ayat hafalan kita ya. Miss kasih waktu untuk ambil Alkitab kalian. Oke, Alkitab Miss sudah di tempat Miss ya. Kita sama-sama baca dan buka ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 27 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, sekarang kita tutup sama-sama. Kita mau hafalin ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, sekarang kita mau tutup kelas kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami melakukan online kelas hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami, pancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami mau percaya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Kids Sunday School kita ya. Jangan lupa mingguan ada Kids Online kelas setiap jam 8.30 di YouTube dan ada Kids Onsite kelas setiap jam 8 dan 10. See you next week. God bless you.